Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sardal Pahlawi. Kali ini saya akan membacakan berita duka yang datang dari Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan jatuhnya helikopter di Kepulauan Bangka Belitung sana yang membawa 3 orang kru, dan dikabarkan ketika orang kru tersebut gugur dalam melaksanakan tugas. Tentunya saya atas nama pribadi menyampaikan berita duka cita yang sedalam-dalamnya kepada para korban dan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga para korban masuk surga kalau memang mereka beragama Islam. Semoga beliau atau mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya mereka di luar agama Islam, semoga diterima amal ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan untuk para keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Yakinlah pasti ada hikmah di balik peristiwa. Tidak henti-hentinya musibah atau ujian menimpa Kepolisian Republik Indonesia ya. Tentunya kita harus mendukung penuh pada Kapolri, pada Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan hukum di negara Republik Indonesia. Pertama mulai dari kasusnya Ferdy Sambo, terus kasus Teddy Minahasa, terus kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, terus kedua kasus Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, terus ada kasus Teddy Minahasa, yang terakhir ini kasus peristiwa jatuhnya korban helikopter. Tentunya sekali lagi ini adalah ujian yang sangat luar biasa yang menimpa Kepolisian Republik Indonesia. Polisi adalah milik kita bersama. Kita harus mendukungnya agar bisa menjalankan tugas dengan maksimal sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Kita bayangkan seandainya seluruh polisi di Indonesia mogok kerja 1 hari saja misalnya, atau jangankan 1 hari, 1 jam saja mogok kerja, apa jadinya republik ini, apa jadinya negeri ini? Kejahatan akan terjadi di mana-mana, dan tentunya tidak kriminal, kejahatan dan sebagainya akan terjadi di mana-mana karena tidak ada yang menegakkan hukum. Itu makanya kita harus mendukung penuh Kepolisian Republik Indonesia dan menjalankan tugasnya. Tentunya ada patah mengatakan semakin tinggi pohon maka semakin keras angin yang didapat. Artinya Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang selevel dengan menteri, artinya sangat tinggi posisinya di dalam tatanan kenegaraan. Tentunya akan memiliki ujian tersendiri juga. Yang tidak akan kalah besarnya dari ujian-ujian yang lain. Langsung saja saya akan membacakan berita. Kali ini saya kutip dari kompas.com dengan judul Kapolri, 3 kru helikopter yang jatuh di Bangka Belitung ditemukan, 1 masih dicari. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan 3 jenazah dari peristiwa jatuhnya helikopter 105-P-1103 milik Korps Polairut Baharkam Polri telah berhasil ditemukan. Diketahui helikopter itu dikabarkan hilang kontak dan jatuh pada Minggu 27 November 2022 siang di wilayah perairan Bangka Belitung. Saat ini kita telah berhasil menemukan 3 orang anggota kita dalam keadaan sudah meninggal.
ujar Listio Sigit lewat rekaman audio yang dibagikan Divisi Humas Polri Rabu 30 November 2022. Adapun 3 jenazah kru helikopter yang ditemukan adalah Bribda Khairul Anam, Bribtu M. Lasminto, dan Aibda Joko M. Menurut Listio Sigit, masih ada satu kru helikopter lainnya yang masih dalam pencarian, yakni AKP Arif Saleh. Satu lagi masih dalam upaya pencarian termasuk titik di mana pesawat itu hilang. Memang beberapa puing sudah kita temukan. Kemudian kita terus upaya pencarian, katanya. Saat ini, jenazah Bribda Anam dan Bribtu M. Lasminto dalam proses diserahkan kepada pihak keluarga. Listio Sigit kemudian mengatakan peristiwa ini merupakan musibah bagi keluarga besar Polri. Mantan Kapolda Banten ini juga mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan. Tentunya bagi para prajurit meninggal di tempat tugas adalah kehormatan. Oleh karena itu, tentunya kami mendoakan untuk almarhum diterima di tempat terbaik di sisinya, kata Listio Sigit. Diketahui helikopter 105-P1103 milik Korps Polairut Baharkam Polri dilaporkan hilang kontak dan jatuh di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur karena faktor cuaca yang buruk. Di dalam manifest penerbangan helikopter tersebut, 4 kru helikopter P1103, yakni AKP Arif Saleh yang merupakan kapten helikopter, Bribtu M. Lasminto, Aibda Joko M, dan Bribda Khairul Anam. Jenazah Bribda Khairul Anam ditemukan pada Senin 28 November 2022. Sedangkan jenazah Bribtu Lasminto dan Aibda Joko M telah ditemukan pada Selasa 29 November 2022. Itu update terbaru mengenai peristiwa jatuhnya pesawat helikopter milik Polairut atau dalam ini Polri di Bangka Belitung. Sekali lagi kita menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Kapolri, kepada Kepolisian Republik Indonesia dan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan untuk para korban semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihim minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadi nadanas wa abdilhum daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihim wa zaujatan khairan min zaujihim wa qihim fital qabri wa azaban nar. Sebagai seorang muslim, saya mendoakan agar para korban diberikan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas itu merupakan suatu kehormatan yang paling tinggi, ya. Suatu kehormatan yang paling tinggi karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tapi tentunya kita tidak menginginkan musibah ini akan terulang di kemudian hari. Semoga tidak terulang di kemudian hari dan alutsista Polri terus diperbaharui. Polri sudah menyampaikan rilis bahwa helikopter ini murni kecelakaan karena faktor cuaca, bukan karena faktor pesawat helikopternya yang sudah tidak layak terbang, karena sebelum diberikan izin untuk terbang diadakan uji kelayakan dulu. Kita harus tetap berhusnuzon. Sekali lagi kita turut berduka cita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.